Nah, kebanyakan dari lembaga-lembaga Al-Quran, baik itu TPA, TPQ, atau TK, SD, adalah diantara kendalanya mereka kesusahan dan kesulitan untuk mencari SDM pengajar yang hafal Quran. Ya. Cari SDM yang hafal juz 30, apalagi yang 30 juz, itu sepertinya agak susah. Maka karena metode ini terdokumentasikan dalam sebuah video, sehingga anak ketika diputarkan file videonya mereka tinggal mengikuti, dan kita sebagai pendamping kalaupun juga belum hafal, insya Allah kita juga akan sekalian belajar hafalan. Nah, maka saya sampaikan ini sangat cocok sekali ketika di masa-masa pandemi seperti ini, anak-anak belajar dari rumah. Yang biasanya mungkin di TPA, di sekolah, anak-anak ditalkin juga dengan gurunya, dibacakan juga dengan gurunya secara manual. Dan karena masa pandemi ini berhenti, maka susah untuk pengajaran dengan metode pentalkinan seperti itu secara manual kepada murid-muridnya karena pembelajaran di rumah. Kalaupun kemudian dengan menggunakan aplikasi-aplikasi, maka bisa jadi kendala SIM-nya, akhirnya bacanya putus-putus, dan apa yang diterima oleh anak pun juga sehingga tidak sempurna. Nah, maka saya sampaikan bahwa metode ini, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, anak belajar dari rumah, insya Allah lebih pas dan sangat sesuai, karena metode ini sudah terdokumentasikan dalam sebuah video, dan mereka tinggal melihat, mendengar, mengikuti. Kita sebagai orang tua, sebagai pengajar, kalaupun juga belum hafal, kita akan juga belajar menghafal sekaligus, ya. Nah, maka ini salah satu solusi untuk mengatasi kendala ketika tidak ada SDM pengajar yang bisa mengajarkan hafalan Al-Quran. Siapapun bisa mendampingi anak-anak kita menghafal, dan kita pun juga akan ikut belajar. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa metode Zahrawan ini insya Allah tidak membosankan, dan konsentrasi anak-anak insya Allah juga akan masih terjaga, karena setiap dokumentasi file video yang kita sajikan itu adalah hanya 10-15 menit. 10-15 menit saja file video yang kita dokumentasikan, dan setiap filenya itu hanya untuk 3 baris saja. Setiap 3 baris. Maka dalam satu halaman ada 15 baris, maka satu halaman itu bisa untuk 5 file, setiap filenya 3 baris, 3 baris, dan dalam waktu 1 baris 7 menit, 10 menit, insya Allah Anda sudah bisa hafal 1 baris. Satu file 3 baris terselesaikan dalam waktu 15 menit, ya. Dan mungkin maksimalnya adalah 15 menit, maksimalnya adalah 30 menit, mohon maaf. Jadi dalam waktu setengah jam, insya Allah Anda sudah hafal 3 baris dari Al-Quran. Dan itu kalau kita target, kita buat kurikulum yang baik, yang rapi, insya Allah mereka juga bisa hafal dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian yang selanjutnya, bahwa metode Zahrawan ini adalah mereka anak-anak akan menghafal dengan bacaan standar tajwid, ya. Jadi panjang pendeknya bisa sesuai, kemudian dengungan-dengungannya juga insya Allah pas, karena konsep pengajarannya adalah sanuqri'uka, kami bacakan dan ikuti bacaannya, ya. Nah, kenapa ada mereka yang banyak kesalahan dalam menghafal bacaannya? Karena anak-anak kita sudah terlatih sejak dini untuk menghafal mandiri, menghafal sendiri. Dan di antara kelemahan menghafal sendiri, ketika bacaan mereka belum sempurna, belum benar, maka outputnya adalah hafalan mereka juga akan panjang pendeknya tidak tepat, dengungannya juga tidak tepat, sehingga ketika dibetulkan kesalahannya itu lebih sulit, karena hafalannya sudah menempel dalam memori mereka. Nah,
Adapun metode ini karena metodenya adalah kita baca mereka menirukan, apa yang kita baca insya Allah benar, maka mereka pun juga mendapatkan bacaan yang sesuai dengan standar tajwidnya. Okay? Dan ini semua untuk semua usia, konsep pengajarannya sebenarnya demikian. Tidak hanya untuk balita dan anak-anak saja, tapi untuk usia dewasa sekalipun sebenarnya juga adalah pengajaran dengan konsep guru membaca, santri mengikuti. Guru membaca, santri mengikuti. Gitu. Boleh menghafal sendiri dengan syarat ketika bacaan mereka sudah sempurna, sudah baik bacaannya, dengungannya, panjang pendeknya, makharijul hurufnya sudah baik, boleh untuk menghafal sendiri. Tapi ketika belum, maka itu harus dengan konsep sanuqri'uka. Kami bacakan Al-Quran kepadamu dan ikuti. Kemudian yang berikutnya bahwa metode Zahrawain ini bisa digunakan untuk pengajaran klasikal dengan banyak murid sekalipun, sehingga ketika misalkan kita tidak menemukan SDM pengajar yang banyak dengan santri kita yang cukup banyak, maka insya Allah dengan file yang sudah terdokumentasikan dalam video itu bisa untuk pembelajaran semua anak. Mau 10, 20, 30 anak dalam satu ruangan insya Allah masih bisa. Nah, jadi ini beberapa keunggulan yang ada di dalam metode Zahrawain ini. Dan kemudian kalau kita uraikan tadi, ketika kita praktekkan dalam surat Al-Mulk ayat yang pertama, maka tadi kita sampaikan teknis pemenggalannya adalah setiap 2 kata atau 3 kata. 2 kata atau 3 kata. Nah, kemudian yang selanjutnya, setiap penggalan itu terbaca 3 sampai 7 kali. Kemudian masuk penggalan kedua. Kemudian sebelum masuk penggalan ketiga, ulangi penggalan 1, 2, dan itu terulang 3 kali. Kemudian baru masuk penggalan ketiga. Penggalan ketiga selesai, kemudian terulang dari penggalan 1, 2, 3 digabungkan, dan itu juga sebanyak 3 kali. Dan begitu seterusnya untuk teknis pemenggalan dan penampilan ayat-ayat yang ingin kita bacakan. Nah, adapun beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam proses pemenggalannya. Yang pertama adalah hendaklah kalimat yang dipenggal itu utuh, memiliki kesatuan makna. Seperti misalkan dalam bahasa Arab itu ada kata majmu', istilahnya mudhaf ilaih. Contoh dalam kalimat sab'a samawatin, sab'a dan kata samawat 7 langit, kesatuan makna yang tidak boleh terpisahkan. Jadi kalau hanya berhenti di kata sab'a saja, meninggalkan kalimat samawat, itu kurang tepat. Maka harus dibaca sab'a samawatin. Nah, jadi satu ketika memenggal. Kemudian yang kedua, jangan memenggal kalimat yang memiliki keterkaitan hukum tajwid dengan kalimat yang selanjutnya. Contoh ketika ada kalimat begini, samawatin tibaqa. Kata samawatin ketibaqa itu ada dengungannya, ikhfa. Samawatin ti. Nah, dalam proses penalqinan yang kita perhatikan adalah bahwa ketika mentalqin, membacakan itu harus sesuai dengan harokat apa adanya. Dibaca harokatnya apa adanya. Kalau dibaca harokat apa adanya, contoh samawatin berhenti, samawatin berhenti. Terus tibaqa tidak ada dengungan ketika dipenggal. Ketika digabung samawatin tibaqa, maka mungkin bisa jadi anak akan agak bingung sedikit karena pemenggalan di awal tidak ada dengungan, terus ketika digabung ada dengungan. Nah, ini mungkin bagi anak-anak akan bertanya-tanya, tadi kok nggak ada dengungan, sekarang ada dengungannya. Nah, maka kalimat-kalimat yang mempunyai keterkaitan hukum seperti ini itu sebaiknya dibaca satu penggalan
Samawatin tibaqa. Terulang-ulang sampai berikutnya, dan itu insya Allah Anda akan bisa mendapatkan bacaan yang baik. Kemudian yang berikutnya juga adalah dalam kita membacakan, upayakan bacaan kita ini standar. Artinya standar adalah bacaan yang alami, yang itu tidak terlalu banyak nada-nada, irama-irama yang bermacam-macam itu, okay? Dan juga tidak terlalu lambat, juga tidak terlalu cepat, okay? Maka nadanya biasa, nada biasa, okay? Ketika anak sudah mempunyai hafalan dengan nada yang biasa, untuk mereka diubah ke nada-nada yang lain, insya Allah itu lebih mudah. Dan yang lebih sulit adalah ketika kita sejak awal sudah mengajarkan dengan menggunakan satu irama, satu nada, dengan satu itu terus menerus, itu akan mengalami kesulitan ketika nanti anak akan beralih ke irama lain, ke nada yang lain, maka mereka akan susah untuk mengikuti karena mereka sudah terstandar fondasinya adalah dengan satu nada. Nah, maka saran kami adalah ketika membacakan, ketika mengajarkan Quran, di awal-awal mereka belajar adalah mereka diberikan nada yang biasa. Dengan mereka sudah bisa dengan nada biasa, insya Allah untuk diubah ke nada-nada yang lain, irama yang lain, itu lebih jauh lebih mudah. Okay? Baik. Nah, kemudian adapun ketika sudah hafal, maka juga perlu dimantapkan. Pemantapannya bagaimana? Pemantapannya adalah dengan mengulang apa yang sudah terhafal tadi. Misalkan tadi kita praktekkan Al-Mulk ayat 1, ya. Al-Mulk ayat 1 tadi, kemudian ketika sudah hafal, di hari itu juga harus terulang sebanyak 10 sampai 20 kali. Di hari yang sama itu mengulang lagi Al-Mulk ayat 1 10 kali hingga 20 kali. Minimal sekali dan 5 kali. Idealnya 20 kali terulang dalam hari itu juga, ya. Nah, karena kenapa harus begitu banyak mengulangannya? Dalam kaidah murajaah, dalam kaidah menghafal, itu adalah al-murajaah ahammu minaz ziyadah. Jadi mengulang apa yang sudah kita hafal itu jauh lebih penting daripada kita menghafal ayat-ayat yang baru. Maka porsi murajaah, porsi mengulang itu bisa dibilang 2/3. Untuk menghafal ayat-ayat yang baru, porsinya hanya 1/3. Jadi misalkan di TPA kita hanya 1 jam, ya, jam 4 sampai jam 5. Maka porsi murajaah itu bisa dikatakan 40 menit, gitu ya, dari 60 menit. Kemudian porsi menghafal ayat yang baru bisa 15 menit atau 20 menit. Selanjutnya lain-lain. Maka porsi murajaah ini harus lebih banyak, karena kaidahnya adalah al-murajaah ahammu minaz ziyadah. Pengulangan hafalan yang sudah terhafalkan itu lebih penting daripada membaca atau menghafal ayat-ayat yang baru, ya. Nah, kemudian langsung kita contohkan ke, ya, langsung berikutnya. Oke, silabus ini. Jadi kita akan berikan contoh bagaimana penerapan metode Zahrawan ini ketika sudah terkurikulumkan dan mungkin dibuat seperti silabus, ya. Misalkan saya sampaikan di sini dari surat An-Naba, ya. Kenapa dari surat An-Naba kita anjurkan dan kita rekomendasikan dan tidak dari surat An-Nas untuk anak-anak usia balita? Karena penggalan suku katanya lebih pendek daripada surat-surat An-Nas dan seterusnya, ya. Coba kita hitung, ya. Penggalan suku kata dari An-Naba itu lebih pendek-pendek. Contoh, amma yatasaalun, 2 kata, ya. Misalkan surat An-Nazi'at, surat setelah An-Naba, wan nazi'ati gharqa, 2. Kemudian setelahnya surat Abasa, abasa wa tawalla,
2 ya. Kalau dibandingkan dengan surat An-Nas, suku katanya lebih panjang. Kita hitung. Kul a'udzu birabbi atau birabbin nas misalkan ya. Kemudian 3 suku kata tadi ya. Kemudian surah Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Misalkan surat berikutnya Al-Lahab, Tabbat yada abi lahabi watab, 5 suku kata ya. Jadi kita melihat bukan jumlah ayat dalam satu surat itu, tapi yang kita lihat adalah banyak sedikitnya jumlah suku kata dalam ayat. Bukan wah ini Anas ayatnya pendek-pendek, kemudian dan seterusnya, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan begitu yang lain. Mungkin iya suratnya dengan jumlah ayat sedikit, tapi jumlah suku katanya lebih banyak ya. Maka rekomendasi kita adalah dari surat An-Naba ya. Nah, misalkan kita contohkan hari yang pertama hafalan baru An-Naba ayat 1 sampai 9 dan itu sudah terdokumentasikan dalam sebuah file video ya. Anak tinggal mendengar, melihat, menirukan. Kemudian masuk di hari kedua, file berikutnya, file yang kedua An-Naba ayat 10 sampai 16. Untuk murajaahnya sebelum masuk ke hafalan baru, di murajaah dulu hafalan yang kemarin An-Naba ayat 1 sampai 9. Baru masuk ayat berikutnya hafalan baru 10 sampai 16. Masuk hari berikutnya, hari ketiga atau pertemuan ketiga, murajaah dulu dari pertama ayat 1 sampai terakhir 16. Baru masuk hafalan baru ayat 17 sampai 22. Masuk hari keempat, sebelum menghafal ayat 23, maka kita ulang dulu dari ayat pertama sampai ayat terakhir 22. Jadi pola murajaahnya seperti itu dari awal. Bukan mengulang hafalan yang di hari kemarin saja. Misalkan kita sudah masuk pertemuan ke-7, menghafal ayat 37 ya. Nah, hari yang sebelumnya adalah menghafal ayat 31 sampai 36. Ketika masuk di pertemuan hari ke-7, murajaahnya bukan hanya yang kemarin saja, ayat 31 sampai 36, tapi murajaahnya adalah dari awal lagi, ayat 1 sampai terakhir. Jadi dengan pola murajaah yang seperti ini, insya Allah hafalan anak-anak kita akan jauh lebih kuat ya. Nah, kemudian kalau An-Naba sudah selesai, masuk An-Nazi'at ya. Sebelum masuk An-Nazi'at, mulanginya juga dari awal An-Naba. Nah, ketika sudah selesai An-Nazi'at, masuk Abasa, hafalan barunya, murajaahnya dari An-Naba lagi. Jadi bukan dari An-Nazi'at, tapi dari An-Naba lagi ya. Dan begitu terus, maka insya Allah mempunyai hafalan yang kuat, dan hafalan yang lama insya Allah juga akan masih kuat ya. Dan kesalahan dalam memurajaah adalah ketika memurajaah hanya yang baru dihafal kemarin saja. Hafalan-hafalan yang sudah lama-lama tertinggal, itu kesalahan sehingga hafalannya tidak kuat ya. Maka yang kita praktekkan adalah hafalannya itu insya Allah kuat ketika murajaahnya dari awal ya. Nah, ini contoh-contoh silabus saja. Adapun mau lebih lengkapnya nanti bisa menghubungi di luar forum ini. Nah, kemudian saya sampaikan bagaimana kita membuat silabus tahfidz, silabus hafalan untuk anak-anak kita di usia-usia balita mereka ya. Yang perlu kita perhatikan adalah kita punya target, kemudian alokasi waktu, kemudian berapa pertemuan ya. Ini perlu kita perhatikan. Kita langsung praktekkan saja, misalkan contoh begini ya. Misalkan kita di TPA atau mungkin di sekolah ya. Contoh penerapannya, kita misalkan ingin mentargetkan anak-anak kita ini hafal setengah juz dalam satu semester ya. Dalam satu semester itu setengah juz. Nah, kita mempunyai waktu efektif KBM dalam satu semester itu biasanya
ya hitung saja 15 pekan. Selama 6 bulan, waktu efektif belajar itu biasanya 15 pekan. Ya. Nah, ketika misalkan pertemuan untuk menghafalnya 3 hari dalam sepekan, atau mungkin ada yang 5 hari dalam sepekan, ya. Alokasi waktu hanya 1 jam saja, ya. Nah, ini kita akan bisa melihat bagaimana penerapan silabusnya dengan penghitungan seperti ini. Kalau 3 kali saja dalam sepekan kita masuknya, seperti misalkan kebanyakan TPA juga sepekannya 3 kali, ya. Nah, maka selama 1 semester kita mempunyai 15 pekan, sehingga kita mendapatkan 45 pertemuan. 3 kali 15 sepekan 3 kali dalam 1 semester, 15 kali 15 pekan, sehingga 3 kali 15 45 pertemuan. Itu kalau 3 kali dalam sepekan. Kalau masuknya 5 kali dalam sepekan, maka kita mempunyai 75 pertemuan. Nah, kemudian yang kita hitung berikutnya adalah bagaimana menentukan target berapa baris anak-anak kita menghafal di satu pertemuannya. Nah, kita belajar bagaimana menentukan target hafalan di setiap pertemuannya. Bisa kita hitung seperti ini. Ya. Jadi kalau setengah juz itu kan berarti adalah 10 halaman. Dan 1 halaman itu adalah 15 baris. 1 halaman itu 15 baris dengan mushaf standar Madinah, ya. Kemudian kalau begitu, ketika itu dijalankan untuk 1 semester, berarti anak-anak kita harus menghafal 150 baris. Selama 1 semester, anak kita menghafal 150 baris, dan itu adalah setengah juz. Nah, untuk menentukan baris setiap pertemuannya adalah tinggal dibagi saja, ya. Tinggal dibagi. Ketika misalkan setiap pekannya itu adalah maksudnya 3 kali, dan akan bertemu dalam 1 semesternya adalah 45 pertemuan, untuk bisa hafal 150 berarti tinggal dibagi 45 dibagi 150, ya. 45 pertemuan dibagi 150, maka akan ketemu 3 baris, ya. Kemudian kalau sepekannya masuk 5 hari dengan target yang sama, maka berarti setiap pertemuannya adalah hanya 2 baris saja, ya. Hanya 2 baris. Nah, jadi ini bagaimana menentukan baris setiap pertemuannya, target setiap pertemuan mau berapa barisnya, itu bisa dilihat dari poin ini. Jadi misalkan kebanyakan kita TPA misalkan seminggu 3 kali, atau mungkin juga sekolah-sekolah TK, SD, porsi pembelajaran Al-Quran seminggu hanya 3 kali, dan itu hanya 1 jam saja, maka bisa kita sampaikan kita berani mentargetkan setengah juz dalam 1 semester, dan dapat 1 juz dalam 1 tahun. 1 juz tahun dengan durasi 3 kali saja dalam sepekan, setiap pertemuan hanya 1 jam, insya Allah 1 juz tahun itu bisa, ya. Jadi kalau anak-anak TPA kita di TPA anak masuk kelas 1 SD, ya, sampai nanti kelas 6 atau mungkin di SD diterapkan begitu, maka bisa akan dapat setiap tahunnya 1 juz. Lulus SD dapat 5 juz, 6 juz, ya. Di TK 2 tahun, ya, maka bisa dapat 2 juz, ya. Kalau alokasi waktunya sepekan 3 kali, dan itu hanya 1 jam saja, ya. Dan 1 jamnya untuk apa saja? Nah, maka pembagian 1 jam bisa kita sampaikan pembukaan 5 menit, ya. Murojaahnya 20 menit, ya. Kemudian talqin hafalan baru 20 menit juga, setorannya 10 menit bersama-sama, bisa individu, kemudian diakhiri dengan penutur 5 menit. Ini alokasi waktu ketika itu pembelajaran yang kita miliki adalah waktunya hanya 1 jam, 60 menit. Nah, dan ini semuanya adalah inti dari pembelajaran Al-Quran. Adapun hal-hal yang bisa menunjang program-program yang lain yang bisa menunjang hafalan-hafalan anak kita,
insya Allah juga bisa dikreasikan, bisa kemudian kita mencari ide-ide kreatif ya, misalkan dengan musabaqah, dengan game Quran, dengan rihlah Qur'aniyah, dengan salat berjamaah, mereka membaca bersama hafalan yang mereka miliki. Ini semuanya adalah program-program penunjang hafalan Al-Quran. Okay? Nah, jadi ini metode Zahrawain yang bisa kita hadirkan, yang pada intinya adalah dengan metode ini hanya satu cara ya. Hanya satu cara dengan sekian banyak wasilah untuk bisa mendekatkan anak kita dengan Al-Quran. Mereka bisa hafal Quran di usia balita mereka, meskipun belum bisa baca Quran, dengan metode Zahrawain ini insya Allah bisa lebih hafal dan mereka mempunyai hafalan yang kualitasnya baik. Dan alhamdulillah beberapa lembaga-lembaga yang juga sudah bekerja sama dengan metode Zahrawain ini untuk diterapkan di lembaga mereka masing-masing. Ada PKIT Boyolali, SDIT Al-Hikmah Boyolali, kemudian ada PKBM Generasi Juara di Depok, kemudian PAUD At-Taqwa di Sragen, kemudian TK di Gresik juga, kemudian TKIT Mutiara Quran juga ya. Ada beberapa lembaga-lembaga yang lain yang mereka alhamdulillah sudah menerapkan metode Zahrawain ini, dan ternyata testimoni dari guru dan juga orang tua, metodenya mudah untuk diikuti oleh anak-anak mereka masing-masing. Maka semoga dengan hadirnya cara pembelajaran Quran seperti ini, sekali lagi menjadikan anak kita bisa lebih dekat dengan Quran, dan semoga menjadi amal pemberat timbangan bagi orang tua, bagi pendidik, bagi ustadz, ustadzah, guru semuanya yang sudah berkecimpung mengajarkan Al-Quran. Dan itulah harapan kita semuanya untuk menjadi khairukum, sebaik-baik manusia. Karena menjadi sebaik-baik manusia bukan hanya belajar saja, tapi ternyata Rasulullah menyebutkan wa'allamahu, dan mengajarkannya. Maka dua syarat, belajar dan mengajar, itulah cara kita untuk menjadi sebaik-baik manusia. Demikian ikhwafillah beserta yang dirahmati Allah SWT, pada workshop virtual kali ini apa yang kami sampaikan, dan kita akan membuka sesi tanya jawab bagi siapapun yang ingin memberikan atau menyampaikan pertanyaannya. Kami persilakan. Saya kembalikan waktu sepenuhnya ke moderator. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.